Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Citra Salsabila dari kelas TKK 3D, akan membahas mengenai topologi jaringan dasar dengan menggunakan protokol OSPF di CISO Packet Tracer berdasarkan tabel IP address yang telah disediakan. Langkah pertama yaitu saya membuat topologi jaringan sesuai dengan gambar atau IP tabel di samping. Lalu, topologi ini terdiri dari 3 router, yaitu router 0, router 1, dan router 2. Lalu ada 3 PC, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Setiap perangkat yang dihubungkan menggunakan kabel straight atau cross sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu, kita harus memastikan alamat IP pada setiap interface sudah diatur sesuai dengan tabel seperti yang di samping. Lalu, sebagai contoh, router 1 memiliki 2 interface, yaitu Gigabit Ethernet 00 /0 dengan IP 192.168.10.1 untuk LAN 1 dan Gigabit Ethernet 0/1 dengan IP 10.0.12.1 yang terhubung dengan router 2. Begitu pula dengan router yang lain. Kita harus menghubungkannya sesuai dengan tabel. Langkah yang kedua yaitu mengkonfigurasi IP pada setiap interface router, yaitu masuk ke dalam mode konfigurasi. Kita masuk ke dalam mode konfigurasi. Nah, kita ketikkan perintah enable. Lalu kita ketikkan configure terminal. Configure lalu kita mengaktifkan interface dengan perintah interface gig 0. Kemudian kita masukkan alamat IP dan subnet MAC yang sesuai dengan tabel yang tersedia di awal. Lalu ulangi langkah ini untuk setiap interface yang digunakan pada topologi di jaringan ini. Langkah ketiga yaitu melakukan konfigurasi protokol routing OSPF pada setiap router dengan cara pada deskripsi yang ada di layar. Langkah selanjutnya yaitu memverifikasi dari konfigurasi yang telah dilakukan. Pada topologi ini, saya sudah mengkonfigurasikan dengan yang sesuai pada gambar yang ada dalam video.
Lalu yaitu kita memverifikasi konfigurasi dengan perintah show IP OSPF. Kita show IP OSPF neighbor Nah, di sini tertera alamat IP yang digunakan dalam IP sebelah, yaitu dengan address 10.0.23.1. Langkah selanjutnya yaitu kita memperlihatkan IP root OSPF show IP root OSPF. Nah, di sini pada tampilan ini kita melihat hasil konfigurasi protokol OSPF pada sebuah router. Yang pertama ini kan ada perintah untuk menampilkan OSPF dari router sebelah, yaitu perintah ini berfungsi untuk menginformasikan tentang router tetangga yang telah terhubung melalui OSPF. Dari hasil terlihat bahwa address-nya yaitu 10.0.23.1 pada interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu statusnya menunjukkan full BDR, yang berarti OSPF sudah terbentuk penuh dengan router tetangga yang berperan sebagai backup designated router. Selanjutnya ada perintah show IP root OSPF. Terlihat dua root OSPF yang berhasil disambungkan, yaitu jaringan 10.0.23.1 dan 10.0.12.0, lalu ada 192.168.10.0. Keduanya dengan interface gigabit Ethernet 0/0, nilai dalam tanda kurung seperti 110/2 dan 110/3 menunjukkan administrative distance dan cost dari masing-masing root. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pertukaran informasi routing antar router dengan OSPF sudah berjalan dengan baik, dan router berhasil menambahkan root dinamis ke dalam tabel routingnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan ping pada pertama kita lakukan ping PC 2 ke router 2.
Nah, di sini sudah tertera bahwa sudah berjalan sukses. Lalu kita akan melakukan ping antar PC dari PC 2 ke PC 1. PC 0. Nah, di sini juga sudah sukses, maka jaringan OSPF di sini sudah berjalan dengan baik. Lalu langkah kelima yaitu kita akan menyimulasikan kegagalan link antar router 2 dan router 3. Dengan memutuskan koneksi kabel di antara keduanya, lalu memperhatikan tabel routing pada router. OSPF akan mendeteksi link yang terputus, lalu menghapus route yang melewati jalur tersebut. Jika terdapat jalur alternatif OSPF, secara otomatis akan memilih route terbaik yang masih aktif. Hal ini menunjukkan kemampuan OSPF dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan topologi jaringan tanpa konfigurasi ulang, serta menunjukkan keunggulan OSPF sebagai protokol routing dinamis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan jaringan tanpa perlu konfigurasi ulang secara manual. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat topologi mengkonfigurasi OSPF, menguji konektivitas, dan menganalisis tabel routing pada jaringan OSPF. Lalu, saya akan menjawab pertanyaan mengenai jaringan OSPF. Yang pertama, apa perbedaan utama OSPF dibanding RIP? Perbandingannya yaitu OSPF atau Open Short Path First menggunakan protokol link state dengan metrik berbasis cost yang dihitung dari kecepatan bandwidth. OSPF lebih efisien, tepat, dan cocok diterapkan pada jaringan berskala menengah hingga besar. Sementara itu, RIP atau Routing Information Protocol menggunakan protokol distance vector dengan metrik hop count, jumlah lompatan, dan RIP memiliki batas maksimal yaitu 15 hop, sehingga hanya cocok untuk jaringan kecil. Lalu, pertanyaan nomor 2, mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi yang saya kerjakan ini? Karena dalam OSPF area 0 atau backbone area adalah area utama yang menjadi pusat dari seluruh area lain. Pada topologi ini, jaringan masih sederhana dan hanya terdiri dari satu area. Oleh karena itu, seluruh router ditempatkan di area 0 untuk yang pertama, menyederhanakan konfigurasi. Yang kedua, mempermudah proses pertukaran informasi routing. Yang ketiga, yaitu menghindari kesalahan antar area. Yang keempat, yaitu menjaga stabilitas jaringan. Lalu pertanyaan untuk nomor 3, yaitu bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? Jawabannya yaitu OSPF menentukan jalur terbaik berdasarkan cost atau nilai metrik yang dihitung berdasarkan kecepatan bandwidth link. Semakin besar bandwidth-nya, maka semakin kecil nilai cost-nya. OSPF kemudian memproses informasi tersebut menggunakan algoritma Dijkstra Shortest Path First untuk memilih jaringan dengan total cost yang paling rendah. Dengan demikian, jalur yang memiliki kinerja terbaik akan digunakan sebagai route utama. Lalu untuk pertanyaan nomor 4,
Apa fungsi perintah show IP OSPF naik bor? Jawabannya yaitu perintah show IP OSPF naik bor digunakan untuk melihat daftar rute tangga atau neighbor yang telah berhasil membentuk hubungan dengan protokol OSPF. Fungsi perintah ini yang pertama yaitu memastikan bahwa OSPF sudah aktif. Yang kedua, melihat route mana yang saling terhubung sebagai tetangga. Dan yang ketiga, melalui status hubungan, mengetahui status hubungan antar router dalam proses OSPF. Lalu ada pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus? Di sini, jika salah satu link utama terputus, router akan mendeteksi terjadinya perubahan jaringan. OSPF akan mengirim ulang informasi link state update ke router lain. Selanjutnya, semua router akan melakukan perhitungan ulang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur alternatif terbaik. Jika tersedia route cadangan, OSPF akan otomatis berpindah ke jalur tersebut tanpa perlu konfigurasi manual. Hal ini menunjukkan bahwa OSPF bersifat dinamis dan memiliki kemampuan fault toleran. Begitulah penjabaran mengenai jawaban soal mengenai jaringan OSPF. Lalu, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.